untuk dikuras. Bahkan 2 tahun lagi diprediksi akan mengering. Ladang itu kini dioperasikan oleh perusahaan Australia, Santos Limited Company, dan diprediksi berhenti berproduksi pada 2023. Kopi menjadi komoditas utama di sini. Umumnya diekspor kering, organik, dan tidak dibakar. Sekitar 46.000 kebun kopi terdapat di negara ini dan mempekerjakan 1/5 warganya. Kebanyakan orang bertahan hidup dengan pertanian subsisten, di mana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga, yang tantangannya cukup berat, mengingat Timur Timur sendiri mempunyai musim kelaparan. Orang Malaka punya makanan tradisional, namanya akabilan, terbuat dari bahan dasar serat pohon gewang atau gebang dan dipotong lalu dibelah kecil-kecil. Setelah itu dijemur sampai kering, baru ditumbuk, dicampur dengan kelapa yang sudah diparut, lalu diolah dengan cara dibakar di atas tungku. Kasih sedikit gula untuk memberi rasa manis. Makanan ini dijual 4 lempengnya Rp5.000. Makanan lainnya ada roti paun, karna asada, kaldeirada, selada, koto, ikan bakar dan ketupat, ikan saboko, batar nurak, batar daan, tukir, akar, aimanas, pasal denata, tapai, feijoada, dan bibingka. Masyarakat Timur Timur dipengaruhi oleh Portugis sehingga kamu dapat menemukan bahan-bahan seperti jagung dan daging babi di dalam masakannya. Walaupun begitu, masakan Timur Timur sebenarnya begitu lezat, tidak seperti pulau-pulau sekitarnya. Perlu diingat, kebanyakan pulau Indonesia di sekitar Timur Timur berpenduduk Muslim, jadi kamu sulit menemukan makanan dari olahan babi. Mereka menambahkan kekhasan pulau mereka seperti asam, kelapa, dan rempah kapsikum, atau lada dan semacamnya. Ini seperti bercampurnya penduduk asli dan gaya Portugis dengan sentuhan Asia Tenggara seperti penduduknya. Pertama-tama, negara ini memiliki 1,3 juta penduduk dan satu-satunya negara berbahasa Portugis di Asia jika kita tidak memasukkan Makau. Secara etnis, hal ini menjadi sulit untuk mendapat jumlah yang tepat karena negeri ini tidak terlalu menonjolkan identitas sosial di sensus mereka. Hampir seluruh penduduk adalah keturunan Austronesia yang umumnya bercampur dengan bangsa Melayu, keturunan Polinesia. Populasi Timur Timur sebenarnya mempunyai akar yang dekat dengan orang aborigin di Australia dan Papua Nugini daripada kepulauan Indonesia yang lain. Tambahkan lagi dengan nenek moyang dari Portugis. Walaupun begitu, suku dan kelompok masyarakat yang berbeda juga tinggal di sini. Kelompok terbesar menurut perhitungan yang terbaik adalah kelompok Tetum sekitar 10%, Mambai 8%, Tukude, Galoli, dan Kema masing-masing 5%, dan sisanya adalah suku-suku lain yang lebih kecil dengan sedikit populasi bangsa Eropa, dan 1% Portugis atau Hakka Cina. Sekali lagi, angka-angka itu hanyalah perkiraan, dan mungkin tidak akurat, karena mereka pun tidak punya data yang pasti. Nah, begitulah rumitnya. Negeri ini memiliki 2 bahasa resmi, Portugis dan Tetum. Bahasa asli yang juga memiliki berbagai dialek, tetapi ada sekitar 30 bahasa regional dan dialek yang digunakan di seluruh penjuru negeri sampai sekarang. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kerja, sedangkan bahasa Inggris baru saja dimulai, melihat betapa besar potensi bisnis yang dimiliki pengguna bahasa Inggris. Timur Timur menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang, tapi mereka juga punya koin centavo mereka sendiri, tetapi koin ini sebenarnya dibuat di Portugal. Secara budaya, Timur Timur seperti campuran antara penduduk asli, Portugis, dan pengaruh Indo-Melayu. Kamu dapat melihat ritual penduduk asli, pakaian, tarian, dan kriya yang unik dimiliki rakyat Timor. Oke, sekarang mari bicara tentang Timor Barat. Rakyat Timor Barat memiliki banyak kesamaan, tapi ada sebab yang membuat mereka memilih tetap di Indonesia. Pertama, seperti Timor Timur, seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, kebanyakan beragama Katolik. Walaupun sama-sama Katolik, Timor Barat berbicara bahasa Indonesia.
dan kebanyakan berasal dari suku berbahasa uap Meto atau bahasa Dawan, atau juga disebut bahasa Atoni, yang berbeda dari masyarakat lainnya di pulau ini. Ditambah indeks ekonomi yang lebih tinggilah, sebagian alasan Timur Barat tidak pernah bergabung dengan Timur Timur. Sebagai negara tunggal Timor, uang dan bahasa adalah hal yang terkuat. Walaupun begitu, dua sisi dari pulau tetap memiliki cara menjalin kerjasama, seperti yang mereka lakukan dengan negara lain. Timor Timur memang baru saja merdeka, tetapi mereka tidaklah sendiri. Pertama-tama, mereka menjalin hubungan dengan negara berbahasa Portugis lainnya, Brazil. Walaupun jauh di sana, senang untuk bertemu sesekali. Walaupun ada drama masa lalu, Indonesia masih menjalin bisnis yang baik dengan Timor Timur. Produk tembakau olahan menjadi komoditas ekspor dengan nilai tertinggi menuju Timor Leste. Indonesia juga ingin mendukung pengembangan sumber daya manusia Timor Leste melalui program kerjasama teknis di berbagai sektor. Kawan terbaik mereka tentu saja Portugal, dan secara mengejutkan, Mozambik Portugal masih menjalin hubungan dengan Timor Timur. Walaupun sudah pergi sejak tahun 70-an, dan sekarang Portugal menampung beberapa warga Timor dan sebaliknya. Portugis dan Timor Mozambik seperti teman dekat ketika mereka sama-sama jajahan, dan negara lusofon atau berbahasa Portugis Afrika paling dekat yang berbagi budaya dan ikatan selama berabad-abad. Banyak pemimpin politik yang hidup di pengasingan di Mozambik, terutama Presiden Jose Ramos Horta dan mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri. Timor Timur atau Timor Leste atau Timor Lorose masih memegang erat akar Portugisnya dan berhasil membuktikan bahwa terkadang budaya sendiri itu cukup untuk berdiri dan menonjolkan diri. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini, semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua.